Halo, apa kabar? Salam jumpa saudara. Sore hari ini Nusa Tenggara Timur kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur wajib melaporkan dana kampanye secara berkala. Akibat musim kemarau, warga Kobaleba kesulitan air. Tarian caci simbol adu ketangkasan para kasatria. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Helga Meliani, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengingatkan keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Flores Timur serta para tim pemenang untuk melaporkan dana kampanye secara berkala selama berlangsungnya masa kampanye kepada KPU setempat. Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Flores Timur, As Atasoge menjelaskan, untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, akuntabel dan transparan, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati dan tim kampanye wajib melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Flores Timur secara berkala dalam sistem Silon Kada KPU. Beberapa laporan wajib yang harus diserahkan oleh paslon bupati dan wakil bupati dan tim sukses adalah rekening khusus dana kampanye RKDK, laporan awal dana kampanye LADK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK. Ya, berkait dengan dana kampanye ini, pada saat kita melakukan pengawasan dana awal kampanye ke KPU, itu keempat pasangan calon itu sudah menyimpan dananya di rekening kampanyenya. Namun sampai kampanye ini sudah berjalan, setelah kami punya akses juga ke aplikasi KDK, kami memantau itu belum ada progres, belum ada pergerakan lagi, belum ada dana yang disimpan oleh pasangan calon. Yang menjadi satu analisis kami nanti berkaitan dengan hal itu, karena untuk kampanye tetap berjalan sesuai dengan, bahkan tiap hari itu ada keempat pasangan calon itu melakukan kampanye, sedangkan kita melihat dengan dana kampanye ini yang progresnya juga belum signifikan, masih belum ada penambahan. Gitu. Makanya kalau bagi kami Bawaslu, kami akan menganalisa itu soal itu, dan satu hal lagi pasti kami akan memberikan himbauan kepada tim pasangan calon. As Atasoge pun memastikan laporan dana awal kampanye keempat paslon bupati dan wakil bupati pada Silon Kada KPU Flotim pada kisaran 1 juta hingga 110 juta rupiah. As Atasoge juga mengingatkan semua paslon untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, baik dalam pelaksanaan kampanye maupun dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye yang harus dilaporkan secara berkala. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Warang, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar konferensi pers untuk menyampaikan agenda dan persiapan jelang debat calon wali kota dan wakil wali kota Kupang.
Konferensi pers diadakan pada Kamis 17 Oktober 2024 di gedung KPU Kota Kupang. Dihadiri oleh Ketua KPU Kota Kupang, Sekretaris, dan para anggota KPU Kota Kupang, dan tentunya para awak media. Tujuan dilaksanakannya konferensi pers ini untuk menyampaikan agenda terkait persiapan pelaksanaan debat pertama calon wali kota dan wakil wali kota Kupang yang akan diadakan pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dengan maksimal kota masing-masing 40 orang sudah termaksud dengan kedua pasangan calon. Siti Fatima Arman, anggota KPU Kota Kupang menjelaskan, debat pertama ini akan menghadirkan para panelis yang diambil dari unsur akademisi. 5 panelis yang diangkat ini berdasarkan latar belakang sesuai dengan subtema yang akan dibahas. Ya, terkait dengan persiapan debat, sejauh ini kita sudah 80%. Kalau saya mau bilang 100% belum ya, karena kita juga masih untuk persiapan secara perlengkapan dan lain-lain itu baru kita laksanakan di tanggal 18 sore. Kemudian untuk persiapan debat sudah kami siapkan, tadi saya bilang 80%. Jadi panelisnya sudah siap, kemudian moderatornya juga sudah siap, media penyelenggara, dan berkaitan dengan event organizer itu sudah ada semua. Kemudian hal-hal detail yang berkaitan dengan debat secara teknis itu sudah kami siapkan. Jadi memang pada dasarnya kita tinggal menunggu tanggal 19 Oktober ini untuk debat pertama. Pada kesempatan yang sama, Ismail Manu, Ketua KPU Kota Kupang, menyampaikan tema debat pertama, yakni membangun Kupang Kota Kasih menuju kota transformatif. Dengan 5 subtema yakni pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan publik, dan kebijakan publik yang pro rakyat. Debat yang akan dilaksanakan terbagi menjadi 6 sesi. Untuk sesi yang pertama, memaparkan visi misi yang mengarah pada tema yang sudah ditentukan. Sesi kedua dan ketiga, para paslon melakukan pendalaman visi dan misi. Sesi keempat, saling bertanya antar paslon wali kota, sedangkan sesi kelima, saling bertanya antar paslon wakil wali kota. Dan sesi keenam, merupakan closing statement dari setiap paslon. Inilah waktunya bagi tiap pasangan calon itu meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat pemilih untuk memilih mereka berdasarkan visi misi dan program yang mereka tawarkan. Nah, karena itu marilah kami selalu menghimbau kepada pasangan calon, marilah dalam debat itu kita memaparkan apa program kita tanpa harus juga kita mencela atau mungkin mengusik pribadi atau menyerang pribadi atau personal dari pasangan calon lain. Karena ini kan tidak elok juga kalau misalnya ini pasangan calon ini kami menganggap 10 orang ini adalah orang-orang terbaik di kota ini yang layak untuk dipilih. Nah, sekarang dari yang terbaik itu tentu akan ada satu yang menjadi wali kota dan wakil wali kota terpilih. Nah, kami berharap melalui debat ini mereka bisa membaharkan visi misi dan program secara istilahnya baik ya secara bertanggung jawab, secara berwibawa tanpa harus melakukan penyerangan kepada pribadi atau personal dari pasangan calon yang lain. Dirinya berharap debat pertama kali ini yang juga merupakan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Kupang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memilih. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Daniel Nama, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan debat pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan Bupati Manggarai Barat tahun 2024 dengan mengangkat tema tentang pembangunan pariwisata terintegrasi. Debat pertama Pilkada Manggarai Barat, kedua pasangan calon Bupati Manggarai Barat, Mario Richard paket nomor 1 dan Edi Weng paket nomor 2, saling adu gagasan dalam debat yang bertemakan pariwisata yang terintegrasi tidak terhindarkan. Saling kritik berbagai ide dan gagasan yang ditawarkan, paslon semakin menambah warna debat Pilkada. 3 panelis dilibatkan KPU untuk memberikan pertanyaan yang dipilih secara acak. KPU akan kembali melaksanakan debat kedua pada 20 November 2024 mendatang. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo akan menggelar debat perdana bagi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada serentak tahun 2024.
Berbagai persiapan terus dilakukan dalam rangka kelancaran jalannya debat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagakeo terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan debat perdana bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nagakeo yang akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2024. Persiapan dilakukan dengan rapat bersama pemangku kepentingan untuk membahas pelaksanaan debat pasangan calon. Hadir dalam rapat unsur Forkopimda dan juga event organizer. Komisioner KPU Andi Megawati menjelaskan, jelang debat perdana paslon Bupati dan Wakil Bupati, sebagai penyelenggara pihaknya telah melakukan berbagai persiapan agar pelaksanaan debat nanti berjalan dengan aman dan lancar. Debat perdana akan berlangsung di Aula Setda Nagakeo pada Sabtu 19 Oktober 2024. Debat perdana akan disiarkan secara langsung di channel YouTube KPU Nagakeo. Tema debat perdana yakni bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, infrastruktur, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Debat ini diharapkan menjadi tolak ukur masyarakat Nagakeo dalam memilih pemimpin Nagakeo 5 tahun mendatang. Akan melaksanakan debat itu di tanggal 19 Oktober 2024 ini, di hari Sabtu. Dengan jadwal itu kita mulai debatnya itu jam 4 sore. Terus persiapan sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi bersama tim LO dan Forkopimda yang ada, itu kita lakukan koordinasinya juga bersama tim EO untuk persiapan debat ini nanti. Tema debat itu yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pariwisata. Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Kepolisian Resort Timur Tengah Selatan perketat sistem pengamanan tahapan pilkada, mulai dari tahapan kampanye hingga hari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Polres Timur Tengah Selatan menerjunkan 400 personil gabungan untuk mengawal tahapan pilkada seperti kegiatan kampanye dari paslon Bupati dan juga Wakil Bupati. Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Ari Satmoko menjelaskan, dalam rangka mengamankan prosesi tahapan pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Polres Timur Tengah Selatan menerjunkan 400 personil gabungan yang terdiri dari 200 personil Polri dan 100 personil TNI Kodim 1621 Timur Tengah Selatan. Sementara sisanya berasal dari Satpol PP dan organisasi masyarakat. Khusus untuk pengawal pribadi 5 paslon bupati dan wakil bupati, serta komisioner KPU dan Bawaslu, Polres Timur Tengah Selatan menerjunkan 30 personil untuk pengawal pribadi bagi komisioner Bawaslu dan KPU. Kapolres Timur Tengah Selatan juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pilkada, agar pesta demokrasi bisa berjalan aman dan lancar. Sementara untuk paslon agar menjaga hubungan baik dengan menciptakan situasi yang harmonis, hindari politik uang, ujaran kebencian, dan isu sara. Terkait dengan pelibatan personel, Polres Timur Tengah Selatan memberdayakan 200 personel untuk mengamankan kegiatan dalam tahapan kampanye ini. Kemudian ada juga di luar itu ada sekitar 30 yang kita manfaatkan sebagai walpri, entah itu untuk komisioner KPU, kemudian Bawaslu, dan para paslon. Ya. Terkait dengan himbauan, ya tentunya kita berharap bahwa Kamtibmas di Timur Tengah Selatan ini selalu terjaga stabilitas kondusivitasnya, dan terkhusus himbauan untuk para kontestan. Saya berharap bahwa namanya kontestasi pasti ada menang ada kalah. Kapolres Timur Tengah Selatan juga mengharapkan persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di antara warga Timur Tengah Selatan harus terus terjaga. Polri secara lembaga akan menggunakan berbagai strategi dan metode yang strategis untuk mengamankan situasi. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Resor Malaka terus mengawal setiap tahapan pilkada di Kabupaten Malaka dengan menempatkan personil di setiap titik rawan. Hal ini penting untuk memastikan tahapan pilkada hingga hari pencoblosan bisa berlangsung
dengan aman dan damai. Sejumlah tahapan pilkada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Malaka telah dilaksanakan dan berjalan damai tanpa ada gesekan atau konflik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kepolisian Resor Malaka yang menempatkan personil polisi di beberapa titik rawan seperti di rumah pemenangan dari masing-masing paslon, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka, pengamanan di setiap titik kampanye dari masing-masing paslon, dan beberapa titik rawan konflik lainnya. Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jakob Ledo mengatakan, Polres Malaka terus menjaga keamanan selama tahapan pilkada berlangsung. Masyarakat juga sangat mendukung dengan tidak saling menghujat dan memprovokasi secara berlebihan, sehingga situasi jalan pilkada menjadi lebih kondusif. Kapolres Malaka berjanji anggota kepolisian Resor Malaka akan berada bersama masyarakat dan terus memantau kondisi di lapangan sehingga situasi selalu aman, dan apabila terdapat gesekan di masyarakat, pihak kepolisian akan bertindak sesuai regulasi. Kepolisian kami selalu ada untuk masyarakat, itu yang pertama. Jadi tidak perlu ragu-ragu bahwa polisi netral. Polisi akan melayani seluruh pasangan calon sama. Tapi tentunya kami meminta seluruh pasangan calon juga untuk aktif mengedukasi para simpatisan, aktif untuk menyerukan pemilu damai, ya, karena semua yang ada di Malaka ini bersaudara, ya. Ketiga calon ini adalah orang Malaka. Apakah perlu permusuhan untuk kita duduk sebagai pemimpin? Tidak perlu. Tidak perlu. Saling rangkul, saling mendukung. Siapapun yang terpilih, pasti kita semua yang hidup di Malaka ini akan dilihat mau pembangunan tahap demi tahap. Kapolres Malaka juga mengajak semua pasangan calon untuk terus menyerukan politik damai, terutama kepada masing-masing tim pendukung. Semua pasangan calon yang berkompetisi pada Pilkada Malaka merupakan putra-putra terbaik dari Malaka, sehingga diharapkan tetap merawat persaudaraan dan kekeluargaan dalam berpolitik. Dari Kabupaten Malaka, Yosman, TVRI NTT. Saudara, KPU Kota Kupang memastikan logistik untuk Pilkada 2024 sudah diterima dalam keadaan aman. Sejauh ini 5 logistik yang sudah diterima, sedangkan untuk surat suara masih dalam proses produksi. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang telah menerima sebagian besar logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Kupang 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Ismail Manu menjelaskan seperti pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, logistik untuk Pilkada 2024 disimpan di gudang di Jalan Timurraya Oesapa, Kota Kupang. Terdata sejauh ini sudah ada 5 jenis logistik yang sudah diterima oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, diantaranya segel kertas, kabel tis, tinta, bilik suara, dan kotak suara. Untuk Kota Kupang, total tempat pemungutan suara yang tersebar di Kota Kupang sejumlah 552, maka pihak KPU Kota Kupang memastikan kebutuhan kotak suara per tempat pemungutan suara adalah 2 buah, masing-masing untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan juga wakil wali kota. Sehingga total kotak suara yang diterima sebanyak 1.104 buah. Selain itu setiap TPS membutuhkan 4 bilik suara, sehingga total bilik suara yang diterima sebanyak 2.208 bilik suara dan tinta yang diterima sebanyak 1.104 botol. Sementara untuk surat suara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menyatakan akan diproduksi pada 18 Oktober 2024. Nah, setelah tiba nanti kita akan melakukan penyortiran, lalu kami melakukan pelipatan. Nah, kemudian kita packing ke dalam kotak suara. Nah, kita berharap proses ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan jadwal pengiriman atau distribusi nanti sampai ke TPS-TPS itu kita akan laksanakan di H-1, yaitu di tanggal 26 November 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Ismail Manu terus menghimbau agar dalam seluruh tahapan menjelang pemilihan kepala daerah 2024, para pasangan calon dan masyarakat terus kooperatif dalam mensukseskan pilkada di Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Diki Balo Daniel Nama, TVRI NTT.
Ya, Saudara, penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapobali mengingatkan penyelenggara untuk menyediakan TPS yang ramah terhadap difabel saat hari H pencoblosan Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi bersama pemerintah daerah, tempat pemungutan suara atau TPS di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat belum ramah terhadap pemilih difabel. Satu di antara penyebabnya adalah tidak adanya pemandu dan petunjuk khusus bagi kaum difabel saat melakukan pencoblosan. Terkait hal ini, penjabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali mengingatkan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Lembata untuk memastikan semua TPS di Kabupaten Lembata ramah terhadap kaum difabel. Hal ini dikatakan Paskalis beberapa waktu lalu di Ballroom Olimpik Resto Loleba saat menghadiri kegiatan sosialisasi netralitas kepala desa di Pilkada serentak tahun 2024. Upaya untuk memberikan rasa nyaman kepada kaum difabel saat hari H pencoblosan pemilihan kepala daerah turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Lembata. Yang pertama, keberadaan TPS yang tidak ramah pemilih disabilitas dan minoritas. Nah, untuk TPS titik-titiknya sudah disepakati ya, Pak Kabupaten. Titik-titik TPS-nya sudah disepakati. Tetapi coba lihat masing-masing di desa masing-masing, apakah ada warga pemilih yang disabilitas? Kalau ada, maka tolong sediakan yang maksimal buat mereka. Karena ini salah satu evaluasi bahwa kita di NTT itu tidak ramah terhadap para pemilih disabilitas. Upaya untuk mendorong TPS ramah difabel ini juga sering disuarakan oleh beberapa pemerhati difabel di Lembata setiap kali menghadiri diskusi dan dialog publik bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tegoran, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Kodim 1612 Manggarai melakukan serah terima jabatan Dandim dari Letkol ARH Drian Priyambodo ke Letkol Infantri Budiman Manurung. Letkol Budiman menyatakan siap mengamankan pilkada. Letkol Infantri Budiman Manurung resmi menjabat sebagai Dandim di Kodim 1612 Manggarai. Tarian Budaya Manggarai meriahkan penyambutan Dandim Kodim 1612 Manggarai. Letkol Infantri Budiman menjadi Dandim 1612 Manggarai menggantikan Letkol Ardrian Priyambodo yang berpindah tugas sebagai Pambandia 2 atau Anef Data Bin Watpers Paban 2 Minanef Spersat. Letkol Infantri Budiman Manurung menjelaskan bangga bisa bertugas di wilayah Kabupaten Manggarai yang penuh pegunungan dan sejuk. Dirinya akan bisa beradaptasi dengan cepat dengan tokoh adat, tokoh agama, serta unsur Forkompida. Budiman juga mengungkap siap mengamankan pilkada yang sedang dalam tahapan kampanye. Karena itu ia akan berkoordinasi dengan Polres serta Forkompida dan berkomitmen proses pilkada akan berjalan aman dan lancar. Bersinergi dengan Forkopinda, kemudian juga dengan berbagai elemen masyarakat. Untuk kegiatan pilkada sendiri yang jelas sementara kita kan masih memonitor kegiatan pilkada yang sedang berlangsung. Ini sudah mulai tahapan pelaksanaan kampanye. Ya, kita akan monitor situasi dan wilayah, bekerja sama juga dengan aparat dari kepolisian, rekan dari kepolisian. Kita harapkan pilkada ini dapat berjalan dengan baik, situasi berjalan dengan kondusif, ya, kampanye juga dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Dandim juga mengungkapkan untuk semua prajurit tentu sudah memahami tugas masing-masing dan penuh tanggung jawab. Bila ditemukan persoalan, langsung disampaikan ke atasan sehingga bisa diselesaikan secara bersama. Akan terus melanjutkan program-program oleh pemimpin terdahulunya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, Saudara, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Sedikitnya 96 personil gabungan TNI, Polri, Pemda, dan Ormas Senkom diterjunkan untuk melaksanakan kegiatan operasi Zebra Turangga 2024 di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Arisat Moko menjelaskan, operasi Zebra Turangga 2024 akan berlangsung selama 14 hari, efektif sejak tanggal 14 Oktober 2024 hingga tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Operasi Zebra ini dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Karena itu, Polri mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman dan nyaman. Personil yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 96 personil yang terdiri dari Kodim 1621 Timor Tengah Selatan sebanyak 31 personil, Perhubungan 15 personil, Satpol PP 10 personil, dan Ormas Senkom 10 personil. Adapun sasaran kegiatan operasi Zebra adalah pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari 2 orang, tidak menggunakan helm standar SNI saat berkendaraan, mengendarai mobil tak menggunakan sabuk pengaman, berkendaraan di bawah kendali mabuk miras, pengemudi lawan arus, kebut-kebutan, kendaraan barang yang overdimensi, parkir mobil di bahu jalan atau badan jalan yang dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan orang lain, dan yang terakhir pemeriksaan surat-surat meliputi STNK dan pajak. Kapolres Timor Tengah Selatan menghimbau seluruh masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan, tingkatkan budaya tertib berlalu lintas karena seorang yang melanggar ketertiban lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan mengancam keselamatan orang lain. Kemudian personel yang dilibatkan 30 orang tentunya berkolaborasi dengan instansi terkait, baik itu Disub, kemudian Pol PP, Kodim, Senkom, dan beberapa stakeholder yang ada kaitan tugasnya dengan dalam rangka operasi Zebra kali ini. Kemudian terkait dengan sasaran, jadi operasi Zebra kali ini ada 9 sasaran, yaitu para pengemudi yang berkendara sambil menggunakan handphone, kemudian para pengemudi yang masih di bawah umur, kemudian berbonceng 3 nih, ya, penumpangnya lebih dari 1, kemudian mereka yang naik motor tidak pakai helm SNI, kemudian yang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Betanu, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, operasi kepolisian Zebra 2024 tengah digelar Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan pihak terkait. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, banyak pengendara terlihat nekat berbalik arah menghindari terjaringnya operasi. Seperti yang nampak dalam rekaman video ini, banyak pengendara roda 2 yang nampak kabur berbalik arah guna menghindari terjaring razia petugas yang tengah menggelar operasi Zebra 2024. Diduga tindakan nekat dan membahayakan ini karena para pengendara merasa khawatir karena tidak memiliki kelengkapan berkendaraan yang lengkap. Kejadian ini sangat disesalkan pihak kepolisian karena dapat memicu terjadinya kecelakaan. Karena itu, dukungan dan kepatuhan dalam berlalu lintas sangat diharapkan agar terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di wilayah Timor Tengah Utara. Jadi diharapkan kita ini baik sosialisasi supaya masyarakat bisa sadar, bisa bekerja sama yang bagus, karena dia menghindar karena pasti dia tidak lengkap. Tapi hati-hati juga, jangan sampai celaka. Pas menghindar bawa putar begini terjadi kecelakaan. Saya menghimbau dari Satuan Lalu Lintas, saya minta kerjasama dari seluruh masyarakat Kabupaten TTU agar mendukung dalam pelaksanaan kegiatan operasi Zebra, masalah ketertiban berlalu lintas yang baik dan terang, memberikan suasana nyaman di Kabupaten TTU. Saya menghimbau juga untuk seluruh adik-adik kita yang menggunakan knalpot racing, kalau bisa tidak boleh menggunakan karena meresahkan masyarakat dalam hal ini masalah kesehatan.
Sementara itu, pada operasi Zebra yang sudah dimulai sejak tanggal 14 Oktober itu, diberlakukan penilangan dan pembayaran pelanggaran langsung di tempat. Sudah ada puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjaring dalam razia ini. Pelanggaran masih didominasi ketiadaan SIM dan penunggakan pembayaran pajak kendaraan. Kita memeriksa SNK. Di situ kita melihat apakah masyarakat melihat ada uang pajak yang sudah melunasi pajaknya belum. Jadi ketika kita melihat di situ yang FP itu membayar pajak, maka kewenangan dia itu adalah kewajiban dia harus bayar tepat. Karena kita juga bawa alat ke sini, kita melayani langsung pencetakan SNK di tempat. Jadi bagi Bapak Ibu wajib pajak yang kemudian kita periksa dan nanti pajak, maka kita sarankan bayar tepat. Berharap kita juga kita juga melihat apakah wajib pajak itu membawa SIM atau tidak. Bila dia tidak membawa SIM, maka kita mengarahkan ke polisi, itu kewenangan polisi. Jadi itu WP itu diarahkan untuk segera mengurus SIM. Karena memang SIM itu sangat penting, seperti SNK juga sangat penting. Jadi kolaborasi kita seperti itu. Operasi Zebra 2024 yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia akan berlangsung selama 2 minggu hingga tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, terutama menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lebata, Petrus Gero menegaskan pemutihan mobil dinas pimpinan DPRD Lebata untuk 3 mantan pimpinan DPRD Lebata merupakan bentuk penghargaan dan sudah sesuai regulasi. Aksi unjuk rasa gerakan anti begal mobil rakyat Lembata atau Gatalka beberapa waktu lalu mendapatkan tanggapan dari mantan Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero. Penolakan masyarakat terhadap pemutihan mobil dinas untuk dirinya dan 2 mantan Wakil Ketua DPRD Lembata merupakan persepsi lain dalam proses hidup berdemokrasi. Ia tidak mempersoalkan aksi unjuk rasa warga dan penolakan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lembata. Meski demikian, di sisi lain, ia melihat bahwa pemutihan 3 mobil dinas jenis Pajero yang baru dibeli 4 tahun lalu ini merupakan bentuk penghargaan terhadap 3 mantan pimpinan DPRD Lembata atas pengabdian mereka selama 5 tahun. Tidak hanya itu, ia juga melihat bahwa regulasi memungkinkan untuk 3 mobil mantan pimpinan DPRD Lembata ini bisa dijual dengan harga 40% dari nilai appraisal mobil. Pihaknya hanya mengajukan permohonan, selanjutnya keputusan untuk menyetujui permohonan ini ada di tangan penjabat Bupati Lembata Paskalis Olata Bali. Kalau kami mengajukan tidak ada yang salah. Nah, tetapi kalau masyarakat melihat bahwa itu ada hal yang salah, itu saya hanya mau bilang, ya mari kita dudukan di aturan secara baik. Kami bertiga ini juga tidak rakus-rakus juga. Kami punya mobil sendiri. Kami punya mobil sendiri juga ada, tetapi apakah penghargaan terhadap kami yang bekerja selama ini lalu dihargai itu kepada kami, apakah itu salah? Nah, makanya kami memiliki hak untuk mengajukan. Berpulanglah kepada Bupati sebagai penguasa barang daerah. Meski demikian, rencana pemutihan mobil dinas 3 mantan pimpinan DPRD Lembata ini ditolak oleh masyarakat dan beberapa anggota DPRD Lembata periode 2019-2024. Mereka melihat pemutihan mobil dinas ini tidak layak dilakukan di tengah kondisi masih banyak masyarakat Lembata yang tinggal di rumah tidak layak huni, angka kemiskinan 24,78%, krisis dokter spesialis untuk layanan kesehatan, dan krisis air bersih di wilayah ILAP. Aksi penolakan ini didasari pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2022 yang tidak mewajibkan kendaraan dinas ini diputihkan jika masih layak pakai dalam penyelenggaraan pemerintah. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tegoran, TVRI NTT. Ya, Saudara, dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat, Babinsa tidak saja hadir untuk memberikan rasa nyaman, tetapi lebih dari itu, untuk kesejahteraan masyarakat.
Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes mengatakan Bintara Pembina Desa atau Babinsa merupakan pelaksana Koramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pendampingan dan bertugas pokok untuk melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang hankam dan pengawasan fasilitas, juga prasarana hankam di pedesaan. Dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat, Babinsa tidak saja hadir untuk memberikan rasa nyaman, tetapi lebih dari itu untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui pelatihan manajemen pendampingan, popanisasi bagi tim gugus tugas atau pendamping lapangan Angkatan 4 bagi para Babinsa di Kodim 1604 dapat meningkatkan kapasitas para Babinsa ketika melakukan pendampingan bagi masyarakat. Air merupakan sumber kehidupan, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai petani. Melalui pelatihan manajemen pendampingan, Popansi ini semua Babinsa didorong untuk memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola pompanisasi air untuk kebutuhan masyarakat. Pagi hari ini kita melaksanakan kerjasama dengan B2P2, yaitu Balai Besar, pelatihan peternakan. Tapi kita di bidang pompanisasi. Apapun yang ada yang kita kerjakan yang jelas sumbernya adalah air dan air. Dengan demikian ada pelatihan 3 hari dari B2P2 kepada para Babinsa di Korem 161 Wirasakti. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa memberi hikmat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes berharap melalui pelatihan tersebut dapat mendukung program kerja pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui optimalisasi penggunaan pompa air. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, saudara. Warga Desa Kobaleba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende mengalami krisis air bersih akibat kekeringan pada puncak musim kemarau. Kondisi ini membuat banyak sumber air milik warga mulai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air setiap harinya, warga terpaksa harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Beginilah kondisi ratusan warga di Desa Kobaleba, khususnya di Dusun Ratewegu dan Dusun Anerepi, di mana hampir setiap hari mereka harus berebutan air bersih di salah satu sumur mata air, tepatnya di Dusun Ratewegu. Pasalnya, semua sumur mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Maria Anita Lidi, warga Dusun Ratewegu, mengatakan krisis air bersih yang dialami mereka hampir terjadi setiap tahun ketika puncak musim kemarau. Sumber air dari sumur yang berada di Dusun Ratewegu menjadi satu-satunya sumber mata air yang dipergunakan masyarakat. Selain memanfaatkan sumur yang ada, warga yang punya kemampuan ekonomi lebih membeli air lewat mobil tangki yang dijual seharga Rp50 hingga Rp80.000 per tangki. Warga berharap pemerintah bisa membantu mereka dengan menyalurkan air bersih sehingga kebutuhan air bersih warga terpenuhi. Sekarang kami kesulitan air untuk minum, terlebih minum yang kami sulit. Dan itu cuci, mandi juga setengah mati, harus mencari air di luar. Kadang air sudah kering semua, tapi setengah mati yang kami dapat. Cari air di luar itu maksudnya air di mana? Cari air? Beli, pakai beli. Itu satu tangki berapa? Satu tangki bisa dengan 75, 50 satu tangki. Itu berapa liter tangki besar atau tangki kecil? Tangki kecil hanya 30 liter gitu. 30 liter. Kakak, dengan kondisi air yang seperti ini, harapan kakak mereka terhadap pemerintah apa? Dengan kondisi air seperti ini, kami masyarakat harapkan pemerintah bisa memberikan sedikit bantuan terhadap masyarakat dan terjun langsung ke tempatnya melihat kondisi masyarakat sekarang ini nih yang kekurangan air. Kakak, kondisi ini sudah berapa lama kakak kondisi ini? Sudah setiap tahun seperti ini. Kalau musim panas yang seperti ini nih, seperti itu semua. Seperti ini. Ya. Berarti
Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Sebagian besar ruas jalan di sejumlah desa terpencil di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur dalam kondisi rusak berat. Buruknya sarana jalan membuat mobilisasi barang dan jasa ke sejumlah desa terpencil menjadi terganggu. Karena itu warga di sejumlah desa meminta pemerintah daerah Flores Timur untuk segera memperbaiki sehingga arus transportasi menjadi lancar kembali. Ruas jalannya rusak terpantau di jalan penghubung antar desa Lamboleng, Desa Watanhura 1 menuju Desa Bubu Atagamu, Kecamatan Solor Timur. Ruas jalan sepanjang kurang lebih 4 km ini merupakan jalan kabupaten. Seluruh badan jalan mengalami rusak berat di mana material aspal mulai terkelupas dengan meninggalkan lubang dengan kedalaman 15 hingga 20 cm akibat tergerus air ketika musim hujan. Selain berlubang, juga terdapat material kerikil yang berserakan di badan jalan sehingga mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan. Kerusakan terparah terjadi pada ruas jalan di wilayah Lamboleng, Apelame hingga ke Desa Bubu Atagamu. Para pengendara ketika melintasi di ruas jalan tersebut harus ekstra hati-hati untuk menghindari kecelakaan. Warga di sejumlah desa berharap perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan segera melakukan perbaikan di ruas jalan tersebut, terutama di daerah terisolir yang sangat butuh perhatian lebih dari pemerintah daerah. Karena ketika akses jalan bagus akan berdampak positif terhadap mobilisasi warga yang pada akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di Pulau Solor. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya saudara, setelah sempat ditutup beberapa waktu lalu akibat erupsi Gunung Lewo Tobi Laki-Laki, aktivitas penerbangan di Bandara Haji Arubusman Ede kembali normal. Pasca berhenti sejak tanggal 3 Oktober lalu akibat erupsi Gunung Lewo Tobi Laki-Laki yang membawa debu. Kepala Bandara Haji Arubusman, Pata Atabri mengatakan saat ini aktivitas penerbangan sudah kembali normal terhitung sejak Rabu 16 Oktober 2024. Aktivitas penerbangan sewaktu-waktu bisa kembali berhenti kalau cuaca tidak mendukung dan terjadi erupsi Gunung Lewo Tobi. Namun berharap jangan lagi terjadi. Ada 4 penerbangan yakni dari ND menuju Kupang sebanyak 2 kali dan ND menuju Labuan Bajo sebanyak 2 kali. Sedangkan Susi Air dari ND menuju Sabu penerbangan 3 kali dalam seminggu. Berdasarkan pantauan di Bandara Haji Arubusman, penerbangan sudah kembali normal, terlihat para penumpang mulai memadati di terminal bandara. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Saudara, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan juga lembaga terkait, serta masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba di Kota Kupang, BNN Kota Kupang menggelar konsolidasi kota. Kegiatan Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba atau KOTAN yang bertajuk Konsolidasi Kebijakan Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba pada sektor kelembagaan ini digelar oleh BNN Kota Kupang pada Kamis 17 Oktober 2024. Konsolidasi ini menghadirkan berbagai stakeholder, baik itu dari perwakilan instansi pemerintah daerah Kota Kupang, unsur TNI dari Kodim 1604, unsur Polri dari Polresta Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang, lembaga pendidikan, serta perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat, media massa, dan komunitas lainnya. Saat membuka konsolidasi KOTAN ini, Kepala BNN Kota Kupang, Nelson Filipe Dias Quintas mengatakan kegiatan ini sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, kepolisian, lembaga terkait, serta masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba di Kota Kupang. Nelson mengajak semua stakeholder untuk mewujudkan Kota Kupang yang sehat, aman, dan bebas dari ancaman narkoba. Tetap waspada dan mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap atau P4GN dengan menyebarkan informasi yang positif dan mengedukasi orang-orang di sekitar. Salah satu hasil penting dari konsolidasi ini adalah kesepakatan untuk mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat.
karena tentunya partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk membangun Kota Kupang yang bebas dari bahaya narkoba. Semoga hasil dari pertemuan ini dapat memelihara ide-ide yang inovasi dan solusi yang konkret agar kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Menyatukan visi dan misi dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Kupang. Nelson berharap melalui konsolidasi ini dapat menciptakan komitmen dan memperkuat kerjasama antara BNN dengan instansi dan lembaga terkait untuk mendukung kota kabupaten tanggap ancaman narkoba. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, Saudara, Kabupaten Ngada memiliki kekayaan budaya yang mirip dengan Kabupaten Manggarai, yaitu tarian adat Caci. Tradisi yang masih dipertahankan ini merupakan olahraga adu ketangkasan dalam menggunakan cambuk dan periasi untuk menangkis serangan lawan yang diiringi dengan syair adat serta tarian sebelum pertarungan antara dua petarung dilakukan sebagai simbol keberanian dan semangat juang untuk meraih impian dengan perjuangan. Beginilah suasana masyarakat adat Dusun Tengkel Buntun, Desa Wate, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang penuh dengan riuh rendah penonton dalam pegelaran tarian Caci oleh para ksatria yang memiliki keberanian serta ketangkasan dalam menerima dan menangkis serangan lawan tanpa harus meninggalkan rasa benci ataupun dendam, karena permainan Caci merupakan simbol keuletan dan kerja keras orang laki-laki untuk mencapai cita-cita dengan hati yang bersih. Pertarungan dua ksatria yang adu ketangkasan dengan menyerang menggunakan cambuk dan lawan akan menangkis dengan periasi untuk melindungi diri dari ujung cambuk yang dapat melukai tubuh bahkan merobek kulit, sehingga dibutuhkan teknik tersendiri dalam menangkis agar tidak mengalami cedera. Salah satu tokoh masyarakat Desa Wate, Ismail Betong, menjelaskan pegelaran tarian Caci biasanya dilakukan untuk menyambut musim tanam dan masyarakat mempercayai jika semakin banyak luka yang dialami oleh seorang petarung dalam permainan Caci, maka hasil panen kali ini akan semakin baik dan melimpah. Dan hal ini sudah diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi acara Caci hari ini dia punya tujuannya untuk habis Caci ini langsung buat penanaman jagung, penanaman pokoknya semua komoditi yang bisa untuk makan begitu. Jadi kalau hari ini di badan tidak ada bekas berarti tandanya tidak hasil. Tapi kalau di badan ada bekas berarti itu tandanya hasil dan bisa panen raya. Walau permainan tarian Caci sangat keras, tetapi tidak ada rasa marah maupun dendam setelah permainan ini usai di antara para petarung. Tetapi semakin menambah rasa hormat dan persaudaraan di antara sesama petarung dan melahirkan ikatan batin yang kuat sebagai saudara. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani. Dan saya Afonso de Araujo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.